Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Tinggal 3 bulan jelang pilkada serentak, calon gubernur Jakarta masih belum tampak jelas. Arah partai-partai yang cenderung bergabung jadi satu koalisi, yakni Koalisi Indonesia Maju Plus mengusung Ridwan Kamil, membuat fenomena kota kosong muncul ke permukaan. Akankah pilkada Jakarta benar-benar hanya satu calon melawan kota kosong? Arah pilkada Jakarta masih belum jelas, walau gelaran tinggal 3 bulan lagi. Satu koalisi yang sudah ajak, yakni Koalisi Indonesia Maju atau KIM, berencana memekatkan koalisinya menjadi KIM Plus. Soal wacana KIM Plus ini, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memilih satu suara dengan Prabowo dan Gerindra di pilkada Jakarta. Begitu juga saat ditanya mengenai keputusan KIM yang mengusung Ridwan Kamil di pilkada Jakarta, Zulhas hanya menjawab ikut memimpin. Pemimpin yang dimaksud Zulhas tak lain dan tak bukan adalah Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Ya, kalau koalisi ke pilkada, ya kita ikut memimpin. Pemimpin kita Pak Prabowo, ya Pak Prabowo. Apa arahan beliau kita ikut pemimpin. Kita ikut Gerindra aja, ya. Tapi ada komunikasi nih begini, Pak. Iya. Saat ini, Koalisi Indonesia Maju satu suara mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, maju jadi calon Gubernur Jakarta. Soal siapa yang akan mendampingi RK, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, meminta publik menunggu. Dasko bilang, Gerindra telah berkomunikasi dengan Partai Nasdem, PKB, P3, hingga Partai Perindo untuk menentukan siapa yang nantinya menjadi pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Kemungkinan untuk mendapatkan wakil dari partai koalisi yang sekarang itu KIM Plus itu tentunya ada. Nah, siapa yang kemudian nanti akan dipilih untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil, kita tunggu aja, ya mungkin waktunya tidak terlalu lama, sudah bisa disampaikan ke publik. KIM Plus ini. Tunggu sehari 2 hari. Terima kasih. Selain Ridwan Kamil, nama lain yang digadang juga maju di Pilkada Jakarta adalah Anies Baswedan. Namun, kans Anies untuk maju masih belum jelas. Nasdem dan PKB yang sebelumnya menunjukkan dukungan pada Anies, kini malah balik badan dan mesra dengan Koalisi Indonesia Maju. Jika Nasdem dan PKB memutuskan untuk berada satu payung di Koalisi Indonesia Maju dan menjadi KIM Plus, maka tinggal PKS yang masih bersama Anies. Tapi, ada satu partai lain yang hingga kini belum menunjukkan tanda dukungan pada sosok tertentu di Pilkada Jakarta. Ya, Partai Banteng alias PDI Perjuangan percaya diri dan menyebut tak terpengaruh untuk ikut bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan partainya akan mengusung calon sendiri. Penggodokan di internal partai masih berlangsung meski PDIP belum memastikan rekan koalisinya. Pasalnya, PDI Perjuangan tak bisa mengajukan calon sendiri karena ada syarat pencalonan minimal 24 kursi di DPRD. Insya Allah Jakarta kami punya calon. Punya calon sendiri. Calon sendiri Kok ketika aku punya calon ditambah-tambahin sendiri, nanti ujungnya melawan. Berkompetisi. Siap. Berarti KIM Plusnya di Jakarta bukan PDIP, berarti salah satu partai. Kami lagi menggodok calon sendiri. Jika tak terbentuk poros koalisi baru, karena PKS dan PDIP sama-sama tak bisa mencalonkan sendiri, maka Pilkada Jakarta terancam hanya satu nama calon gubernur melawan kota kosong. Soal kota kosong, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia bilang, partainya tak punya intensi untuk skenario kota kosong. Golkar, kata Doli, menawarkan kadernya Ridwan Kamil, namun semua tergantung pada tiap partai untuk mau bergabung atau tidak. Alhamdulillah sudah ada secara lisan ya teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Nah, tapi seperti biasanya ya daerah Jakarta ini kan nggak ada bedanya juga dengan daerah-daerah yang lain ya. Proses dan mekanisme tentang pencalonan seseorang atau pasangan calon yang mau kita dukung itu kan semuanya melalui partai politik atau gabungan partai politik. Ya kami tentu melakukan lobby pendekatan ya. Menawarkan proposal bahwa kami punya calon yang kami anggap cukup kompeten yang menawarkan. Nah, sekarang tergantung dari partai politiknya saja kan. Sementara anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini
menyebut kota kosong jadi cara paling efektif untuk menghadang calon potensial maju dalam pertarungan pilkada. Titi menyayangkan tidak adanya sanksi elektoral jika partai politik memaksakan kota kosong. Cara paling efektif untuk menghambat calon yang kuat, punya elektabilitas tinggi, disukai oleh rakyat, jangan kasih tiket. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau semua syarat dukungan diborong. Sehingga partai-partai yang punya calon berbeda tidak punya ruang untuk mengusung calon lainnya begitu. Tapi saya kira terlalu gegabah kalau partai mau calon tunggal di DKI Jakarta, karena DKI Jakarta itu karakternya berbeda dengan daerah lain. Jadi bunuh diri lah. Nah, tetapi mungkin partai akan mengambil risiko itu karena tidak ada sanksi elektoral. Pemilu masih 5 tahun lagi. Apa yang bisa kita lakukan dalam memberikan hukuman pada partai politik kalau mereka memaksa calon tunggal selain Fenomena kota kosong walau diatur pelaksanaannya dalam perundangan menjadi catatan buruk bagi demokrasi. Selain tidak menyerap suara rakyat yang menjadi pemegang suara, potensi kota kosong yang justru menang akan menimbulkan kekosongan pemerintahan. Di sisi lain, dominannya kekuasaan dari partai pengusung satu calon saja juga berpotensi bagi-bagi kue kemenangan tanpa pengawasan dari pihak eksternal. Lantas, kemana arah Pilkada Jakarta? Akankah kota kosong benar-benar muncul dalam bilik pencoblosan warga Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda saudara, seorang anak perempuan yang baru berusia 1,5 tahun meninggal di tangan ibu kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban dianiaya sang ibu yang diduga sedang mengalami depresi berat.